Eksperimen Urey Miller ini sendiri telah membawa kita pada pemahaman baru yang lebih revolusioner dalam memahami biologi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dimanapun dan kapanpun sobat berada. Ya, ini video pertama saya yang benar-benar serius untuk dikerjakan demi memulai seri konten video edukasi bertema biologi yang namanya Belajar Biologi Bareng Triple B. Nah, karena ini yang pertama, tentunya kurang afdol bagi kita ngebahas biologi tanpa menyangkut dan membahas topiknya makhluk hidup pertama di dunia, khususnya di planet kita, planet bumi ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Berbicara mengenai bagaimana awal mula kehidupan di bumi dari sisi sains, jadi tentunya pembahasan kita ini akan dikupas secara ilmiah tanpa menggunakan unsur-unsur dan embel-embel kepercayaan yang menyangkut keimanan. Penjelasan bagaimana kehidupan mula-mula bisa muncul di bumi tidak melulu membahas mengenai makhluk apa dan spesies apa yang pertama muncul di bumi, entah itu bakteri atau hewan bersel tunggal. Namun yang pastinya ilmuwan menggunakan istilah LUCA, Last Universal Common Ancestor, untuk menunjuk suatu entitas organisme di bumi ini sebagai awal mula dari seluruh kehidupan yang ada di bumi modern ini. Luka ini ya hanyalah hipotesis para ilmuwan, namun jangan sepele dulu sobat, karena gagasan ini disampaikan bukan tanpa dasar. Ada bukti ilmiahnya yang menjadi dasar bahwa seluruh makhluk hidup itu DNA-nya, kode materi genetiknya itu saling terhubung satu sama lain. Walaupun gak sama 100%, namun ada kesamaan, entah itu 20%, 30%, atau bahkan berbeda 90%. Namun intinya ujung-ujungnya sama, akan selalu ketemu kesamaannya dan mengkerucut pada satu organisme tunggal, yaitu LUCA. Jadi hipotesis mengenai LUCA itu didasarkan pada penelusuran kode genetik setiap spesies makhluk hidup yang ada saat ini. Walaupun hipotesa mengenai LUCA ini belum dapat 100% dibuktikan dengan bukti ilmiah yang memadai, namun inilah satu-satunya yang terbaik yang bisa ilmuwan gagas dan yang terbaik yang bisa kita miliki untuk memahami awal mula kehidupan di muka bumi ini. Lalu bagaimana kejadiannya awal mula makhluk hidup bisa ada di bumi ini? Kok bisa tiba-tiba dari sesuatu yang benar-benar hampa ini, planet yang isinya lahar semua, sangat panas, lalu mendingin, dan komet-komet berjatuhan, dan air menggenang menjadi samudra. Lantas apakah makhluk hidup itu langsung muncul tiba-tiba saja, twing gitu, langsung muncul begitu saja tanpa adanya penjelasan sama sekali? Seperti dalam paham kreasionisme, ya begitu saja, tidak ada proses, tidak ada apa, kreasionisme. Apakah ilmuwan sudah saking buntunya dalam menjelaskan bagaimana kehidupan itu bisa muncul? Tentu tidak sobat, tentu tidak. Ada penjelasan ilmiahnya. Bahkan sudah ada penelitiannya, dan ya berhasil, sukses besar. Dua ilmuwan yang bernama Harold Clayton Urey dan Stanley Elliott Miller, mereka berdua kebangsaan Amerika Serikat, melakukan eksperimen yang dilakukan pada tahun 1952. Percobaannya adalah sebagai contoh dan replika kondisi bumi di awal-awal pembentukannya, baik itu komposisi atmosfernya yang terdiri dari gas-gas purba seperti nitrogen, amonia, karbon dioksida, dan metana yang dicampur dengan uap air tentunya H2O, maupun keberadaan elektroda atau listrik yang merepresentasikan kondisi bumi yang pada saat itu sering disambar petir, geder,
dan dialiri listrik lah intinya. Pokoknya semua diperhatikan sedemikian rupa agar dapat meniru kondisi bumi 3,9 miliar tahun yang lalu. Lalu mereka memakai tabung untuk eksperimennya untuk memproyeksikan bumi. Mereka panaskan air sehingga menguap evaporasinya. Lalu uap air itu tadi dicampur dengan gas-gas tadi, gas-gas purba yang merepresentasikan atmosfer bumi yang ada di masa lampau. Lalu dialiri elektroda listrik. Dan saat terjadi kondensasi atau pengembunan dari uap-uap air tadi, air itu ditampung dalam satu wadah dan boom, coba tebak apa yang terjadi? Ya benar, ya benar, yang itunya pada air tampung itu terdapat kandungan molekul biotik, biomolekuler, kandungan yang tidak terdapat pada benda mati. Sebutkan saja contohnya seperti asam amino, itu kan protein hanya terdapat dan hanya ditemukan pada biotik, pada unsur makhluk hidup. Lah, kan cuma protein doang, cuma asam amino, tidak ada makhluk hidupnya. Ya, tidak bisa begitu juga, sobat. Ini sudah menjadi langkah maju bagi eksperimen yang dilakukan oleh Urey dan Miller, bahwa dengan adanya asam amino ini sudah membuka kunci bagi penelitian untuk lebih lanjutnya lagi. Ada secerca harapan bahwa unsur abiotik juga bisa menghasilkan unsur biotik. Sebenarnya pembahasan mengenai topik video ini sudah lebih dahulu dibahas oleh channel edukasi mainstream sebelah, Kok Bisa, Kobi. Cuman yang kurang dari video mereka itu, mereka lupa menyebut soal elektrodasinya yang dialiri listrik itu. Eksperimen Urey Miller ini sendiri telah membawa kita pada pemahaman baru yang lebih revolusioner dalam memahami biologi, ilmu yang membahas makhluk hidup. Jika sebelum-sebelumnya kita ketawa dengan teori abiogenesis yang dilontarkan oleh Aristoteles, terdengar konyol memang, yang menyatakan bahwa ikan berasal dari lumpur. Namun setelah kita pikir-pikir, setelah kita tahu eksperimen ini, tidak salah juga ternyata. Setelah kita mengetahui eksperimen Urey Miller, tidak menutup kemungkinan jika unsur biotik atau makhluk hidup itu juga bisa berasal dari unsur abiotik atau benda mati. Jika sobat sering bermain di medsos, Instagram khususnya, dan melihat postingan quotes yang berhubungan dengan astronomi, ada salah satu quotesnya itu berbunyi, tubuh kita tersusun atas unsur bintang. Maka itu sudah pasti pure postingannya itu mendukung teori abiogenesis yang berkebalikan dengan apa yang diajari di buku-buku IPA pada saat ini. Apa yang mendukung itu? Karena ada nitrogen di DNA kita, ada kalsium di gigi kita, ada karbon di apel kita. Kita semua terbuat dari unsur bintang. Sesuai apa yang dikatakan Carl Sagan, the nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pie, we are made of interiors of collapsing stars. We are made of star stuff. Kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan saling terhubung, mau itu abiotik atau biotik. Teori abiogenesis runtuh karena percobaan yang dilakukan Louis Pasteur. Dan teori biogenesis dipatahkan oleh eksperimen subprimordial oleh Urey Miller. Inilah yang dinamakan sains, sobat. Ilmu pengetahuan itu dinamis dan akan terus direvisi seiring zaman. Bukan berarti ilmuwan-ilmuwan yang sebelumnya itu ngibul, mereka nggak bohong, bukan. Hanya saja, ya seperti itulah cara kerja sains, itulah cara sains bekerja. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Sekian dan terima kasih.